فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk kepada tafsir ayat ini, ayat yang ke-158. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah, dua gunung itu yang sekarang sudah bukan gunung lagi ya, jelas. Termasuk dari syiar-syiar Allah. Syiar yaitu apa? Tanda-tanda keagungan, tanda-tanda perlambang dari agama ini. Syiar sebagai alamat-alamat dari agama ini. Sya'ara artinya mengetahui. Syiar ini adalah sebagai alamat dan ma'alim, tanda-tanda dari agama Allah. Faman hajjal baita aw i'tamar, maka barang siapa berhaji ke Baitullah atau mengerjakan umrah ke Baitullah, fala junaha alaihi ayyat tawwafa bihima, maka dia tidak berdosa untuk bertawaf di antara Safa dan Marwah itu. Ayyat tawwafa, ada to yang ditasydid, asalnya adalah yatatawwafa, kemudian terjadi idgham di situ. Asalnya wazan tafa'ala yatafa'alu. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Maka barang siapa mengerjakan ketaatan-ketaatan yang baik, maka sesungguhnya Allah Maha bersyukur lagi Maha mengetahui. Mensyukuri amalannya berarti apa? Memudahkan, memberikan taufik dan menambahkan pahala kepadanya, dan mendapatkan taufik untuk amal berikutnya. Alim, dan dia mengetahui kadar-kadar ibadah seseorang dengan kadar pahala yang sesuai. Itu diantara makna dua nama ini. Disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah bahwasanya Allah Ta'ala mengkhabarkan, ini ringkasannya berarti terjemahannya langsung, sesungguhnya Safa dan Marwah, kata beliau di sini, dua-duanya sudah dikenal, yaitu dua gunung itu yang ribuan tahun yang lalu istri Nabi Ibrahim, Hajar, naik turun sampai 7 kali itu untuk mencari air, mencari pertolongan bagi bayinya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak kipas angin, sudah ada bumbungnya dan seterusnya, dan juga tempatnya pun sudah agak landai, senang untuk naik. Salam berhadap teman-teman. Min sya'airillah, maknanya adalah a'lamudini, yaitu a'lam, yaitu alamat-alamat, tanda-tanda, lambang-lambang dari agama Allah yang zahirah, yang jelas, yang mana dengan itu Allah menuntut para hambanya beribadah. Yaitu diantara pola peribadatan kita adalah kita tawaf di antara Safa dan Marwah itu sebagai pelaksanaan dari firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina hadallah wa bihudahu muqtadih fabihudahu muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang kami beri hidayah, maka dengan hidayah mereka itulah hendaknya engkau meneladani. Yaitu apa? Rasulullah SAW diperintahkan untuk meneladani syiar-syiar agama Islam yang dilakukan oleh para nabi dan keluarga nabi yang terdahulu, yang Allah izinkan untuk dipakai sampai hari kiamat. Di antaranya adalah ini, naik turunnya istri Nabi Ibrahim di antara Safa dan Marwah, maka itu diabadikan sampai hari kiamat.
maka pahalanya terus mengalir untuk keluarga itu. Masya Allah. Kemudian kata beliau, dan apabila dua tempat itu, dua gunung itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah, maka Allah telah memerintahkan agar syiar-syiarnya itu diagungkan. Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Berarti ini bagian dari takwa. Kita tahu ketakwaan intinya, kata Imam Ibnu Taimiyah, adalah imtisalul awamir wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan itu adalah ibadah. Definisi ibadah memang polanya adalah melaksanakan perintah atau menjauhi larangan. Berarti ini memang bagian dari ibadah. Kata beliau, maka dua nas ini, nas yang innas sofa dan juga wa may yu'azzim sya'airallah, ini gabungan dua nas ini menunjukkan bahwasanya Sofa dan Marwah memang termasuk dari syiar-syiar Allah, dan menunjukkan bahwasanya pengagungan syiar-syiar Allah itu bagian dari ketakwaan hati, dan ketakwaan itu adalah wajib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, asal dari perintah adalah wajib. Bertakwalah kalian pada Allah, berarti bertakwa adalah wajib atas setiap orang yang dibebani syariat. Anak-anak masih dilatih sedikit demi sedikit, tapi yang sudah balik memang ini wajib. Dan dengan itu dia mendapatkan pahala yang sempurna untuk setiap ibadahnya. Kalau belum mukallaf, maka belum sempurna memang. Tapi tidak sampai berdosa kalau belum mukallaf. Kata beliau, dan itu menunjukkan, tapi juga wajib untuk dilatih, tidak dibiarkan maksiat-maksiat dan seterusnya. Dan dilatih untuk terbiasa menjalankan ketaatan agar dia terbiasa. Kata beliau, dan ini menunjukkan bahwasanya sa'i di antara Sofa dan Marwah, yang mana dalam Quran dikatakan sebagai tawaf, dikatakan sa'i karena di antara syiarnya adalah berlari, walaupun bukan secara total, tapi hanya di antara dua lambang yang sekarang berwarna hijau itu. Baik, istilahnya sa'i. Tapi Allah menamakan itu tawaf karena memang berkeliling antara Sofa dan Marwah. Itu adalah kefarduan yang wajib dilakukan untuk ibadah haji dan umrah, sebagaimana yang ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini adalah wajib, bukan sekedar mustahab. Dan ini kewajiban ini ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi, juga dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum, sebagaimana di dalam riwayat Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra, walaupun asal hadisnya ada di dalam riwayat Muslim. Nah, disebutkan dalam catatan kaki ini riwayat Muslim dari hadis Jabir mengatakan, litakhudhu anni manasikakum fala'allakum la talqauni ba'da ami hadza. Hendaknya kalian mengambil dariku manasik kalian, karena boleh jadi setelah tahun ini kalian tidak akan berjumpa denganku lagi. Dan memang demikian. Adapun yang disebutkan di dalam matanya ini adalah riwayat Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, khudhu anni manasikakum. Bahkan dalam riwayat yang Muslim, lafaz manasikakum pun dalam riwayat yang mu'tamadah tidak ada, tapi ma'ruf memang disuruh mengambil itu dalam haji wada itu, yaitu mengambil cara manasiknya Nabi. Intinya apa? Dalilnya sangat banyak sekali menunjukkan ini adalah wajib. Ini sengaja beliau tekankan ini wajib karena nanti lafaz yang setelahnya menjadi dalil, dipakai sebagai dalil oleh sebagian ulama bahwasanya tidak sampai wajib, tapi itu pemahaman yang tidak tepat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, faman hajjal baita awi'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Maka barang siapa berhaji ke Baitullah atau berumrah, takdirnya sama, berumrah ke Baitullah, maka dia tidak berdosa apabila tawaf di antara Sofa dan Marwah. Nah, sebagian mengatakan tidak berdosa itu menunjukkan mustahab atau mubah saja. Kaidah yang mereka katakan raf'ul janah yadullu alal ibahah, atau sekedar yadullu alal istihbab, dihilangkannya dosa menunjukkan ini sekedar mubah atau mustahab.
Ini kaidah yang betul apabila tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan hukum yang lain. Nah sekarang ada dalil-dalil yang menunjukkan itu adalah wajib, maka hukumnya adalah wajib. Tapi kenapa Allah menggunakan pola tidak berdosa seakan-akan apa? Oh berarti tidak sampai wajib. Maka dijelaskan di dalam sabab turunnya ayat oleh Aisyah. Kita lihat nanti beliau menyebutkan di sini mungkin secara isyarat-isyarat. Kata beliau, kalimat ini adalah untuk menolak kesalahpahaman dari orang yang salah paham dan merasa berdosa dari kalangan muslimin di zaman itu, yaitu para sahabat, terutama dari kalangan Ansar. Mereka merasa berdosa untuk tawaf di antara Safa dan Marwah, melakukan sa'i itu. Kenapa? Karena di situ dulunya di masa jahiliyah berhala-berhala disembah, patung-patung disembah di situ. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat tahu kita sudah masuk Islam, tak layak kita pergi ke tempat-tempat berhala. Bukan sekarang malah ke Candi Borobudur, candi apa aja itu, Candi Roro Jonggrang, candi apa, untuk malah mencari apa? Mencari dosa lah, mencari kesyirikan. Bahkan diiklan-iklankan bahwasanya di tempat itu dulu ada pesugihan untuk orang cari rezeki atau cari jodoh atau apa. Minta kepada siapa? Kepada patung-patung kah? Padahal kalian agamanya Islam katanya. Ini jahil. Nah, para sahabat mereka paham apa makna Islam. Makanya tatkala mereka sudah disyariatkan untuk berhaji, mereka khawatir bahwasanya tawaf di antara Safa dan Marwah itu terlarang karena di masa jahiliyah banyak kesyirikan di situ. Banyak patung-patung. Makanya Allah Ta'ala, kata beliau di sini, Allah Ta'ala meniadakan dosa. Dengan kalimat yang disebutkan tadi, kalimat tadi itu adalah untuk menolak kesalahpahaman tersebut. Bukan maksudnya adalah tidak wajib tawaf di situ, kata beliau. Maka orang yang memahami Quran hanya dengan lafadznya, memang nanti dia boleh jadi akan terpesongkan. Dia perlu bimbingan dari Rasulullah. Bukan perlu biasa, tapi wajib untuk ikut Nabi. Kita tidak hanya mengatakan la ilaha illallah, kita juga mengatakan Muhammadur Rasulullah. Berarti wajib untuk mengikuti sunnah beliau, wajib untuk mengikuti penjelasan beliau di dalam memahami ayat. Dan ajaran Nabi itu diajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat yang paling tahu tentang keadaan Rasulullah. Maka kita perlu bimbingan para sahabat untuk memahami sunnah Nabi dan seterusnya. Berarti kesimpulannya ayat ini datang bukan untuk menunjukkan bahwasanya tawaf itu tidak wajib, tapi tujuannya lain, untuk menghibur para sahabat yang merasa khawatir akan berdosa di situ. Tujuannya itu. Adapun masalah kesimpulan fikihnya itu diambil dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewajibkan tawaf di antara Safa dan Marwah. Dan ini ma'ruf di dalam hadis Aisyah, pertanyaan dari Masruq, dari apa istilahnya, anak buah anak buah dari Aisyah yang menanyakan, jangan Anda tergesa-gesa ya, tapi saya mau tanya tentang ayat ini, apakah maksudnya adalah mubah atau tidak wajib? Maka Aisyah mengatakan bukan demikian, tetapi di masa jahiliyah di sana banyak berhala, lalu sebagian para sahabat merasa berdosa kalau harus ke situ. Maka kemudian turunlah ayat ini, tidak berdosa. Tapi terang-terangan awal ayat sudah mengatakan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk dari syiar Allah. Makanya untuk menjelaskan hukum yang lebih menunjukkan pada kewajiban, beliau di sini mendatangkan ayat yang kedua. Si penafsirnya, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati, dan asal dari takwa adalah wajib. Berarti apa? Kita tidak perlu khawatir dengan tradisi nenek moyang dari sisi di situ banyak patung-patung. Kenapa? Nenek moyang yang lebih tinggi lagi, justru tempat itu adalah tempat tauhid. Di masa Nabi Ibrahim dan yang setelahnya, sebelum agama ini dirusak oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Makanya kalau kita mengatakan wajib ikut nenek moyang, ambil nenek moyang sekarang yang lebih tinggi, jangan nenek moyang yang baru beberapa ratus tahun saja. Ada yang lebih tinggi, yang lebih nenek moyang lagi, yang mereka adalah ahli tauhid, para nabi.
lebih tua daripada nenek moyang kita yang belum lama itu. Kemudian disebutkan di sini, maka ikatan taqyid, ikatan ditiadakannya dosa tadi untuk orang yang tawaf di antara Safa dan Marwah pada waktu haji dan umrah, maknanya adalah ya bahwasanya orang ini tidak melakukan tatawwu yaitu amal ketaatan dengan melakukan sa'i secara bersendirian. Caranya bagaimana? Yaitu digabungkan dengan acara haji dan umrah. Adapun kalau semata-mata dia pergi hanya untuk tawaf di antara Safa dan Marwah, maka memang ini tidak seperti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeza dengan tawaf di Baitullah, mengelilingi Ka'bah. Ini memang ibadah yang berdiri sendiri. Ada dalam haji, ada dalam umrah, dan juga disunahkan melakukan itu tanpa kita haji, tanpa kita umrah. Seperti yang dicontohkan Nabi. Setiap kali masuk ke tanah suci Makkah, beliau tawaf. Tawafnya mustahab. Adapun untuk yang Safa dan Marwah, untuk menghilangkan karakter pengagungan tempat berhala di situ, maka cara tawafnya adalah digabungkan dengan acara haji dan umrah. Berbeza dengan orang-orang jahiliyah yang memang menyengaja ke situ untuk itu. Nah, di sini ada sisi menyelisihi ajaran ahli jahiliyah tanpa kita menyia-nyiakan syiar yang dulu pernah ada di situ. Kemudian kata beliau, untuk yang sa'i di antara Safa dan Marwah memang dia disyariatkan bersamaan dengan haji dan umrah. Sementara yang ini adalah ibadah yang bersendirian, yaitu masalah tawaf di sekeliling Ka'bah. Kemudian kata beliau, adapun sa'i, demikian pula wukuf di Arafah dan di Muzdalifah, demikian pula lempar jumrah, maka dia ini mengikuti manasik haji. Kemudian apa? Seandainya dia dilaksanakan tanpa mengikuti manasik yang ada, maka dia menjadi bid'ah. Ya, kita sekarang pergi ke sana, tahu-tahu kita wukuf di Arafah sendirian. Wah, ibadah apa itu? Tidak terkait dengan haji. Kalau niatnya ibadah wukuf. Tapi kalau sekedar di sana mungkin untuk jalan-jalan tak masalah. Jalan-jalan di Arafah, menengok gurun pasir atau menengok apa tak masalah. Tapi kalau niatnya adalah wukuf secara bersendirian tanpa ada ibadah haji, maka ini memang jadi bid'ah. Kata beliau, karena bid'ah itu terbagi menjadi dua, yaitu jenis yang pertama yang diniatkan beribadah untuk Allah, namun dengan pola peribadatan yang sama sekali tidak disyariatkan. Ini yang bid'ah yang sifatnya adalah mustaqillah. Yang kedua adalah suatu jenis yang diniatkan beribadah kepada Allah, namun cara ibadahnya itu asalnya ada syariat dari Allah. Cuma apa? Sifatnya itu khusus. Nah, orang ini menambah-nambah. Seperti pertanyaan sebagian orang, kenapa sholat subuh 2 rakaat saja? Coba kasih satu lagi. Bukankah semakin banyak sujud semakin dicintai oleh Allah? Betul. Asal ibadah sholat, betul. Memang itu adalah ibadah yang disyariatkan. Banyak sujud juga disyariatkan. Namun kalau sholat subuhnya Anda lakukan lebih dari 2 rakaat dengan sengaja, maka ini bid'ah. Istilahnya bid'ah idhofiyah. Asal ibadahnya ada, tetapi dengan pola yang tidak disyariatkan. Baik. Nabi lebih semangat daripada kita untuk ibadah, tapi beliau tetap mensyariatkan sholat subuh itu 2 rakaat saja. Yang lain mengatakan kita mengantuk, jadi kalau sholat hanya 2 rakaat ini badan masih mengantuk, kita perlu olahraga banyak. Berarti makin banyak rakaat makin baik. Kita katakan itu jadi bid'ah. Kalau mau olahraga nanti setelah salam olahraga boleh. Tapi kalau digabung dengan sholat, nah ini adalah menjadi bid'ah. Dan dia justru tertolak. Kemudian kata beliau di sini, maka dia wajib yaitu dia dilakukan tanpa mengikuti sifat ibadah yang disyariatkan. Dan ini bagian dari permasalahan tersebut. Asal dari tawaf atau sa'i itu disyariatkan,
Tapi kalau tidak mengikuti cara tawaf dan sa'inya Nabi, maka dia bagian dari bid'ah idhofiyah. Kemudian tentang firman Allah Ta'ala, wa man tatawwa, barang siapa menjalankan ketaatan, kata beliau yaitu mengerjakan ketaatan dengan ikhlas, mengikhlaskan ketaatannya karena Allah Ta'ala, khairan, berupa kebaikan, yaitu haji dan umrah, demikian pula tawaf, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Baik. Bukan beribadah tetapi dengan cara keburukan. Oh, saya sengaja corruption untuk membantu orang-orang miskin, nggak boleh macam itu. Itu haram. Itu kita diamanahi untuk menjaga duit negara, tahu-tahu kita korupsi, tak boleh. Walaupun niatnya adalah untuk menolong pondok mana, misalkan, tak boleh. Itu haram. Atau yang dilakukan oleh sebagian orang, barangkali ini saya sengaja merompak orang-orang kaya agar untuk membantu fakir miskin, tak boleh. Karena itu yang namanya perompakan itu adalah haram. Masing-masing cari rezeki dengan cara yang baik sendiri. Baik, makanya disebutkan di sini bukan sekedar tatawwa menjalankan ketaatan, tapi wajib dengan khairan, yaitu dia memang ibadah dengan amalan yang baik. Kata beliau, maka itu adalah lebih baik untuk dia atau kebaikan untuk dia. Maka kalimat ini menunjukkan bahwasanya setiap kali hamba tersebut menambah ketaatan kepada Allah, akan bertambah pula kebaikan dia, kesempurnaannya dan derajatnya di sisi Allah, karena keimanannya pun bertambah. Dan ikatan tatawwu dengan kebaikan, wa man tatawwa fi'il ini diikat dengan khairan. Ini menunjukkan bahwasanya tatawwu dengan bid'ah, menjalankan ketaatan tapi dengan cara bid'ah, yaitu amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan ataupun Rasulnya, maka orang ini tidak mendapatkan kecuali anak, yaitu keletihan belaka. Sudah letih-letih, puas, tahu-tahu tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Seperti ucapan para salaf tentang para pendeta itu, dikatakan amilatun nasibah, dia sudah beramal dan dia nasib saja, yaitu letih, beramal dan hasilnya letih saja, tak ada apa-apanya. Ini rugi dan tidak mendapatkan kebaikan dan tidak menjadi kebaikan untuk dia, bahkan ini adalah menjadi keburukan untuknya. Bahkan Rasulullah mengatakan syarrul umur, perkara yang paling buruk, bukan sekedar kosong-kosong semata, tapi bahkan minusnya sangat parah, paling buruk. Baik. Keburukan banyak, tapi yang Rasulullah katakan yang paling buruk adalah kebid'ahan, syarrul umur, naudzubillah. Maka bagaimana mendapatkan pahala? Bahkan kembali dengan kosong saja tidak, bahkan kembali dengan yang paling buruk. Apabila dia sengaja melakukan itu dan dia tahu bahwasanya ini tidak disyariatkan untuk diamalkan, baik, maka hasilnya adalah keletihan dan keburukan. Ilahuna wallahu a'lam.